Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Deni with Martina. Kali ini saya akan melanjutkan memberikan soal-soal tryout yang keluar di akun belajar pada Senin tanggal 15 Maret 2021. Semoga bermanfaat untuk referensi teman-teman yang akan melaksanakan tryout. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Ini ada contoh soal pada level kognitif. Nah, sini ada sintesis aplikasi pengetahuan penalaran atau analisis. Silakan dibuka materinya tentang level kognitif. Ini yaitu tentang mungkin menganalisis sebuah diagram batang ya. Next, soal nomor 12. Sahabat-sahabat PAUD di seluruh Nusantara, dibantu subscribe ya, gratis loh. Terima kasih. Untuk nomor 12, seorang pendidik berusaha mengumpulkan data asesmen yang digambarkan melalui catatan khusus dan detail tentang tingkah laku anak. Rancangan tersebut termasuk ke dalam teknik ini tentang tingkah laku anak. Pengumpulan data atau asesmen penilaian tentang tingkah laku anak. Silakan dibuka materinya. Menurut saya catatan anekdot ya. Kita belajar bersama di sini. Belajar bersama, jika kurang tepat silahkan dibetulkan, bisa diklik di chat di kolom komentar. Terima kasih. Next, question yang ke-13. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi creative thinking and innovation sangat penting karena peserta didik dapat, nah ini tentang pendidikan abad 21, kompetensi kreatif thinking, berpikir kreatif dan berinovasi. Silakan dicari. Mungkin menurut saya bisa jadi yang B. Di sini kayaknya lengkap banget. Next, tanya nomor 14. Proses pemeriksaan, seorang pendidik PAUD melakukan pemeriksaan untuk mengukur kecerdasan bahasa anak atau linguistic intelligence dengan fokus pada kemampuan berbahasa. Sasaran produk yang dilayani pendidik tersebut adalah tentang pemeriksaan pengukuran kecerdasan bahasa, mungkin kemampuan perkembangan anak. Silakan dicek. Next, question yang ke-15. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Behavioristik tentang stimulus respons. Akan dicari. Ini kalau saya baca satu-satu nanti lama sekali ya, karena di sini ada 50 question yang akan saya paparkan di sini. Yang 10 sudah, berarti ini sisanya 40 question. Oke, bismillah ya. Next, soal nomor 16. Ini ada makalah yang di atasnya panjang sekali, ada sumbernya. Fokusnya di sini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Silakan dibuka materi tentang HOTS. Ini keluar lagi. Ini kemarin sudah ada di tes formatif kalau tidak salah. Ini kuncinya di tes formatif ini. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Coba dicek kembali. Next, question 17. Pada saat kegiatan di sentra balok, seorang anak sedang membawa beberapa unit balok untuk disusun menjadi sebuah rumah. Seorang teman datang menghampiri dan mengatakan akan bersama membantu membuat rumah tersebut. Mereka kemudian terlihat menghimpun beberapa unit balok dan terlihat percakapan untuk membangun rumah tingkat yang tinggi. Ibu guru datang menghampiri dan mengamati kegiatan mereka berdua. Tidak mencoba terlibat di dalam kegiatan tersebut. Peran guru dalam kondisi seperti ini termasuk dalam jenis
Nah, ini tentang peran guru dalam kegiatan anak. Silakan dibuka materinya. Sepertinya kemarin di tes formatif keluar ini kuncinya stage manager. Coba dicek. Question yang ke-18. Fungsi tema dalam perencanaan kegiatan adalah ini tentang tema ya. Tema itu untuk apa? Menyatukan kegiatan, mengelompokkan, menggabungkan, menjembatani atau mewadahi. Mungkin mewadahi kegiatan mungkin ya. Next, question 19. Perhatikan pernyataan berikut. Tidak usah saya bacakan, langsung ke pertanyaannya. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara. Ini tentang komunikasi, materi tentang komunikasi guru dan peserta didik ya. Ini yang pertama, membangun guru dengan tepat. Ini etos guru mungkin bukan dengan peserta didik, lebih ke kinerja gurunya ya. Yang ada satunya berarti tidak usah dilihat, diabaikan. Kemudian langsung ke pernyataan yang selanjutnya. Oke, silakan dicermati. Next, question yang ke-20. Anak usia dini belum memahami urutan waktu secara baik karena fokus mereka adalah hari ini dan sekarang. Namun mereka dapat mempelajarinya melalui jadwal harian mereka. Apa yang telah mereka lakukan kemarin, hari ini, dan besok hari. Cakupan studi sosial ini tentang studi sosial. Orang mungkin silakan dicek deh kalau saya salah dibetulkan. Orang dan bagaimana mereka hidup. Mungkin. Pertanyaan yang ke-21. Kepala Sekolah PAUD Andika memberikan pengarahan dan pembinaan kepada guru tentang pembuatan alat pengumpul data bagi hasil anak yang salah satunya berbentuk lembar kerja anak. Dalam membuat lembar kerja anak, guru harus mengacu pada beberapa aspek berikut. Kecuali ya, lembar kerja anak, lembar kerja anak ya, lembar kerja anak, tema subtema, alokasi waktu, indikator capaian kegiatan yang dibuat guru, atau aspek perkembangan. Ini sepertinya sangat mengecoh ya. Dibuka materinya tentang lembar kerja anak itu apa saja isinya. Next, 22. Pada laporan disampaikan dua program yang termasuk. Laporan disampaikan dua program yang termasuk. Mungkin maksudnya ini yang termasuk pelaporan itu apa saja, seperti itu. Program pengembangan observasi dan portofolio, observasi dan kemampuan dasar, perilaku dan kemampuan dasar atau perilaku dan portofolio, pengembangan proses dan hasil belajar. Ini juga sedikit mengecoh pertanyaannya, maksudnya yang bagaimana ya. Mohon maaf nih, di channel ini kita sharing bersama karena tadi itu selesai itu tidak ada kunci jawaban. Jadi kita hanya menerka-nerka, semoga saja teori dan soalnya sama. Kadang teorinya seperti ini diterapkan di soal berbeda ya. Ya begitulah, yang penting kita sudah berusaha belajar. Mungkin ini tentang perilaku dan kemampuan dasar. Next, question yang ke-23. STEAM belajarkan anak untuk belajar memecahkan masalah. Di dalam kelas, guru menyiapkan berbagai kegiatan untuk anak. Salah satunya yaitu guru membawa wadah yang berisi air. Lalu, guru menyediakan sebuah batu dan perahu yang
terbuat dari kertas. Selanjutnya, guru mengajak anak melihat benda mana yang mengapung dan tenggelam. Kegiatan tersebut merupakan pembelajaran berbasis STEAM dalam konsep, silakan dibuka materinya. Ini tentang menerka terapung tenggelam. Jadi anak mengamati, mungkin seperti itu. Silakan dibuka materinya, mengamati dua kegiatan untuk mengambil kesimpulan. Mungkin menurut saya sentence, silakan dibuka materinya. Question yang ke-24, perhatikan pernyataan berikut. Next, sebagai bagian dari keterampilan Engage abad kedua ya. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, ini materinya yang dimana silakan dicari, mungkin bisa searching juga di Google tentang keterampilan Engage abad kedua ya. Kalau melihat di sini nih, kemampuan untuk memecahkan dan mengelola hasil, menggunakan dunia efektif, produksi yang relevan dan berkualitas tinggi. Mungkin tentang innovative thinking, coba dicari. Next, question yang ke-25. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik diharapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori, ini tentang teori belajar, silakan dibuka. Hipotesis itu kan sebenarnya itu termasuknya ke mana? Dicari. Next, question yang ke-26. Anak akan melakukan kegiatan bermain bersama teman-temannya di rumah dan di sekolah yang akan turut mengetahui bagaimana perkembangannya. Sebagai contoh, bermain dengan teman sebaya dan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Menurut teori ekologi, sistem lingkungan tersebut termasuk dalam konteks ini. Kemarin keluar ini di tes formatif, teori ekologi ya, ini sering banget muncul. Berarti ini fokusnya anak bermain dengan teman sebaya. Krono, eko, meso, mikro atau meso, mungkin meso, coba dicek. Next, question yang ke-27. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran, CD audio, dan atau menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasil sangat baik. Pelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan, ini juga kemarin keluar di tes formatif, silakan dibuka lagi, tentang apa itu tadi, karakteristik belajar anak ya. Mungkin minat peserta didik menurut saya. Dicek. Question ke-28. Alam sekitar kita merupakan sumber belajar yang dapat kita gunakan untuk mengenalkan konsep sains untuk anak usia dini. Salah satunya yaitu tentang tanaman. Berikut adalah beberapa konsep yang dapat dikenalkan untuk anak usia dini. Kecuali, jangan terkecoh ini ya, kecuali pembelajaran tentang tanaman, cara dan proses mungkin masih bisa. Proses perkembangan tanaman dari berbagai hal, proses perkembangbiakan tanaman, bisa jadi. Jenis beragam tanaman, ini masih masuk.
bagian-bagian tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun masuk. Cara dan proses mengenali tanaman berdasarkan genus dan spesies. Kalau nggak B ini E, coba dicari materinya. Kalau menurut saya yang E mungkin ya, karena ini sepertinya sudah tingkat tinggi. Next, pernyataan yang paling tepat berikut mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik PAUD dalam membuat rancangan observasi. Tentang rancangan observasi penilaian ini ya, yang perlu diperhatikan: menentukan sasaran dan teknik, menggambarkan pola-pola observasi yang sistematik, menyusun langkah-langkah pembelajaran, menggambarkan prosedur penggunaan observasi, membuat data hasil observasi yang otentik dan tepat. Mungkin ya cek kembali. Next, question yang ke-30. Di setiap kegiatan pembelajaran, guru terus mengajak anak untuk terlibat. Salah satunya adalah melibatkan minat anak dengan kompetensi dasar yang perlu dicapai. Penjelasan tersebut merupakan pengertian dari kegiatan pembelajaran engage. Ini keluar lagi nih materi engage. Ini ada dua ini tadi yang engage yang abad kedua. Ini keluar lagi tentang pembelajaran engage. Silakan dibuka materinya atau bisa dicari searching di Google materi tentang engage. Mungkin ini tentang terlibat. Maaf ya, di sini kita sharing. Oke. Saya juga sekedar menyampaikan informasi tentang soal-soal yang tadi keluar seperti itu. Oke. Jadi jangan untuk patokan jawabannya ini. Silakan dicari referensinya dulu biar lebih mantap. Mungkin ini tentang rasa ingin tahu sampai ke explore. Next, question yang 31. Kegiatan yang dapat dirancang guru dalam menilai perkembangan atau ketertarikan anak untuk membaca. Wah, ini kemarin ada ini di tes formatif. Guru meminta anak menggambar benda yang ada di dalam kelas. Kira-kira membaca enggak? Yang baik, guru mengajak anak berkeliling halaman. Wah, ini kalau ini jalan-jalan ini. Guru mengajak anak untuk membaca tulisan yang ada di dalam kelas. Kasian banget ini kalau anak usia dini suruh baca yang ada di dalam kelas. Guru menunjukkan kartu bergambar sesuai dengan tema. Bisa jadi guru meminta anak menyampaikan lagu yang sesuai dengan teman. Mungkin menurut saya yang D. Coba dicek. Next, pertanyaan ke-32. Individu belum melakukan internalisasi. Nilai-nilai moral, penalaran moralnya dikendalikan oleh faktor eksternal berupa larangan dan hadiah. Menurut teori moral dari Kohlberg, penalaran moral individu tersebut berada pada tingkat searching nih di Google, banyak materi tentang Kohlberg. Nah, kadang saya sendiri terkecoh ini dari Kohlberg dan Jean Piaget. Ya, ingat saya ini selintas kalau Kohlberg ini tentang konvensional ini. Kalau yang operasional nih, pasca operasional, pra operasional ini biasanya teorinya Jean Piaget. Silakan di searching, takutnya saya salah. Mungkin menurut saya konvensional. Silakan dicek. Next, 33. Penyampaian laporan hasil asesmen membutuhkan data sebagai bukti. Wah, ini tentang pelaporan asesmen. Kalau asesmen jelas ya, otentik atau nyata. Silakan dicek. Next, pertanyaan yang ke-34.
berikut yang bukan merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Wah, ini lumayan ini ya, kita harus bacanya cepat karena sisa waktunya terus berjalan. Langsung aja kita fokus ke kegiatan fisik itu apa. Nah, berarti yang gerak seperti itu ya, silakan dibaca ini. Lembaga baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kemampuan gerak motorik semuanya gerak. Silakan dicari yang paling tepat di antara yang tepat. Oke, silakan bisa di screenshot atau di foto, atau bisa juga nanti di play kembali video di channel Denny with Martina ini. Oke, next question yang ke-35. Anak dapat menjelaskan bagian tubuh luar, bagian tubuh dalam, dan panca indera. Setelah anak mengenal bagian tubuh, dilanjutkan dengan mengenal cara merawat diri sendiri seperti membersihkan diri dan grooming. Merupakan salah satu konsep pengembangan. Ini tentang cara menjaga merawat diri. Motorik, makhluk hidup, seni, konsep diri manusia. Mungkin konsep diri. Silakan dicek. Question 36. Anak belajar tentang bentuk segitiga melalui potongan kertas yang disiapkan guru. Kemudian guru mengajak siswa untuk menemukan benda-benda yang ada di sekitarnya yang berbentuk segitiga. Kegiatan tersebut merupakan salah satu pelaksanaan penerapan proses saintifik yang tepat, yaitu ini tahapan belajar pembelajaran saintifik, mengamati, mengumpulkan, mengkomunikasikan, menanya, dan lain sebagainya. Ini masuknya yang mana? Silakan dibuka materi tentang pembelajaran saintifik. Oke, next. Pertanyaan yang ke-37. Pendidikan anak usia dini merupakan sarana yang tepat dalam memberikan pengenalan pengetahuan yang tepat dengan stimulasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menunjukkan maksud dari PAUD holistik integratif. Materi PAUD holistik integratif ini keluar. Stimulasi dengan tahapan perkembangan yang memiliki kegiatan pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan aspek-aspek pentingnya dalam perkembangan. Tahapan perkembangan, silakan dicari holistik integratif nih. Mungkin kalau menurut saya ini mencakup ini yang ini sudah masuk semuanya. Ini ada layanan gizi, kesehatan, silakan dicek. Next question yang ke-38. Berikut adalah perumusan indikator kunci untuk KD menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, kecuali perumusan kunci KD ini ya, kecuali, tapi ini kecuali, jadi harus teliti. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Silakan dibaca sendiri, kecuali ya, mungkin silakan dibaca. Next question yang ke-39. Lumayan ini. semangat, kurang satu nomor lagi. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Ini tentang teori aliran apa ini ya, tentang teori konsep
kegiatan belajar, teori tentang belajar. Yang tadi ini keluar yang stimulus respon, yang behavioristik ya. Ini keluar lagi teori belajar, menyusun konsep. Silakan dibuka materinya. Berpikir aktif, mungkin konstruktivistik mungkin ini karena ada yang mana terwujudnya hal-hal. Oh, ini berarti ini fokusnya di sini nih. Hal yang penting. Nah, mungkin ini humanistik. Coba dicek. Question yang ke-40. Wow, baru 40, masih kurang 10. Saya kira 40 soal, 50 soal, guys. Semangat. Question yang ke-40. Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat mengenai pendekatan saintifik. Ini pendekatan saintifik Bunda Yanda sudah paham ya, sudah di luar kepala. Silakan dicari ini pernyataan yang tepat tentang pendekatan saintifik yang itu tadi, mengamati, menganalisis, menanya, mengkomunikasikan. Yang tepat yang mana? Next, question yang ke-41. Seorang anak duduk sendiri merakit beberapa keping Lego menjadi sebuah bentuk yang kokoh. Saat ibu guru bertanya tentang kegiatan mainnya, anak tersebut mengatakan bahwa dia sedang membangun kandang untuk hewan peliharaannya. Menurut pandangan biasa, anak tersebut berada dalam tahap kegiatan bermain. Ini tahap perkembangan yang menurut tahap bermain, maksud saya menurut Jan biasa. Banyak sekali ini di googling. Menurut saya ini simbolik. Coba dicek. Next, 42. Seorang pendidik PAUD melaksanakan proses asesmen dengan memberikan pendampingan pada anak melalui program yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip. Cek materi asesmen sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang sesuai dengan kebutuhannya atau apa ini? Coba dicari nih materi tentang asesmen. Next, question 43. Pernyataan berikut ini yang mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki manfaat yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak. Ini tentang tahapan kegiatan bermain, tapi fokusnya di perkembangan fisik dan motorik. Nah, ini kalau yang A, mengenal kemampuan diri membandingkan dengan orang lain. Kegiatan bermain, kesempatan seorang anak untuk belajar situasi kehidupan, pengalaman untuk melafalkan kosakata, menggerakkan dan melatih. Nah, mungkin ini deh nih. Ya, kalau ini pengalaman melalui eksplorasi. Di sini kan poinnya di fisik dan motorik anak. Menurut saya yang dek. Coba dicek. Next, question yang ke-44. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah ini tentang model pembelajaran nih. Silakan dicek materinya, berpikir sistematis dan logis, dapat merumuskan sendiri temuannya. Wah, ini mungkin menurut saya problem basic learning. Coba dicek. Question 45. Pendidikan memiliki makna yang luas daripada sekolah dan sekolah luar biasa.
hanya salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, di dalam keluarga, ataupun di klinik dan rumah sakit. Penjabaran tersebut merupakan pengertian pendidikan. Ini tentang pendidikan anak ABK. Ini tentang pendidikan ABK. Termasuk apa ini? Inklusi luar biasa, sekretif. Silakan dicek. Next, question 46. Kegiatan belajar matematika dapat dirancang secara menarik. Anak perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu sebelum anak belajar berhitung. 5 konsep dasar dalam matematika. Nah, konsep dasar matematika ini kemarin keluar ini di tes formatif, berarti ada di materi ini. Silahkan dicek. 47. Langkah pertama dalam menyusun program semester setelah penerapan identitas program. Ini tentang penyusunan program. Langkah-langkah penyusunan program. Kalau sudah menyusun program semester, menetapkan identitas program, terus ngapain lagi? Ngapain lagi ya? Menentukan alokasi waktu, menjabarkan tema, menentukan materi yang digunakan. Mungkin kalau sudah ada programnya, kemudian PKD-nya. Coba dicek. Question 48. Ibu Caca ingin menilai perkembangan motorik halus Nino dengan memberi tugas untuk mengerjakan pola gambar dengan bahan alam. Hasil pekerjaan Nino yang Ibu Caca menggunakan layanan. Ini yang maksudnya apa, kayak gitu ya, maksudnya penilaiannya menggunakan apa. Kalau motorik halus membuat pola gambar, berarti menurut saya hasil karya. Silahkan dicek. Next, 49. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Ini kemarin keluar di formatif. Oke, silakan dicek. Ini tentang pembelajaran komunikator yang dibangun guru. Kalau tidak salah, daya tarik dan kecerdasan. Mohon dikoreksi. Silakan dicek. Next. Alhamdulillah. Question 50. Berpikir konkret adalah berpikir dalam dimensi ruang, waktu, dan tempat. Selain itu, berpikir konkret pada anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk dapat memecahkan, dan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dalam dapat diubah kembali ke keadaan awal. Proses berpikir konkret. Wah, ini tentang tahapan proses berpikir konkret. Silakan dicek tahapan proses berpikir konkret. Oke, terima kasih sahabat-sahabat pendidik PAUD di seluruh Nusantara. Ini saya sekedar sharing, kita belajar bersama di sini ya.